Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi kita alhamdulillah. Ini kajian setahun 4 kali. Begitu Ustaz. Karena memang Kamis pekan kelima itu adanya setahun cuma 4 kali. Dan Kamis ini Kamis kedua, sengaja oleh Ustaz Samsul dipercepat. Beliau Kamis yang akan datang tidak bisa membersamai kita. Tidak tahu apakah pengajian jalan terus, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kajian tazkiyah ini kajian yang memang menitik beratkan untuk bersama-sama kita mengelola amanah Allah yang sangat mulia yang namanya hati. Di kajian ini kita tidak berbicara bagaimana menata fisik kita supaya kita sehat, ada ilmunya semua. Bagaimana menata kecerdasan berpikir kita, masing-masing insyaallah kita faham bagaimana mencerdaskan kita. Tapi secara khusus kajian ini adalah bagaimana kita mengelola hati. Hati Pak, hati yang menentukan baik dan tidaknya seluruh anggota tubuh kita ini. Kalau baik, memandang pun baik, berbicara baik, mendengar baik, tangan juga menandatangani sesuatu yang baik yang perlu ditandatangani, tidak ada tanda tangan palsu. Ya, meraba pada rabaan yang baik, kaki berjalan ke tempat-tempat yang baik, itu sangat bergantung kepada hati kita. Dan kalau rusak, maka itu pengaruhnya seluruh anggota tubuh kita terwarnai rusaknya juga. Ya, mata kalau satu hari tidak bermaksiat, mata ada yang kurang dalam hidup ini. Telinga kalau tidak mendengarkan gosip, fitnah, omongan-omongan kotor, ada yang kurang dalam hidup ini. Ya, mulut kalau tidak berbohong rugi sepertinya Pak, kalau tidak suka bujukan sama orang. Dan kadang-kadang ada rasa nikmat di situ. Ini kenapa? Karena hati kita bermasalah. Hati kita fasadat, kata Nabi, rusak. Maka mempengaruhi rusaknya seluruh anggota tubuh kita. Kajian ini mohon maaf, banyak yang tidak memperhatikan Pak. Kajian fikih banyak, kajian tafsir banyak, kajian hadis juga banyak. Tapi kalau hati tidak kita rawat, akhirnya mengkaji fikih itu Pak untuk berdebat. Ya, kan nafsu Pak yang mempengaruhi pikiran kita semua. Tapi kalau hati bersih belajar fikih Pak, nikmat sambil beribadah. Karena pada hakikatnya sampean belajar fikih itu untuk apa? Supaya ibadah kita benar.
Bukan mau berdebat Pak dengan orang yang berbeda pendapat masalah ibadah ini. Kita kadang-kadang belajar fikih senang berdebatnya. Belajar tafsir juga hanya sekedar refreshing mental saja, refreshing pikiran saja Pak. Tapi kalau udah masuk hati belajar tafsir, itu merasakan kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Nikmat. Rasanya kalau satu hari tidak baca Quran, ada yang kurang hidup ini ya mas sekalian. Kalau tidak buka YouTube kan kurang Pak ya. Kalau tidak buka WhatsApp, rasanya gelisah kita. Coba buktikan satu hari sampai nak pegang HP. Gelisah semua Pak. Dengan satu hari sampai nak pegang Quran, mana yang lebih gelisah? Sampai yang bisa menjauh semuanya. Nah, bahas tazkiyatun nafas ini, tazkiyatun nufus ini arahnya ke sana. Sampai merasakan nikmatnya salat. Sampai merasakan nikmatnya baca Quran. Sampai merasakan nikmatnya silaturahim. Sampai juga merasakan nikmatnya ngaji bersama seperti ini. Sampai juga merasakan nikmatnya tahajud. Ini kan banyak orang tahajud Pak ya, tapi ngantuk. Begitu selesai, alhamdulillah. Loh, kadang-kadang juga menimpa pada kita semua Pak, yang termasuk yang berbicara nih Pak. Di saat hati bermasalah, tahajud hanya rutinitas saja Pak, tidak ada ruhnya. Kenapa? Hati kita bermasalah, roh kita ini bermasalah. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub alladhi fis sudur. Sesungguhnya mereka tidak buta mata, bisa melihat Pak. Jelas semuanya, yang benar itu jelas semuanya Pak, tapi tidak bisa merasakan nikmat semua itu. Kenapa? Innama ta'mal qulub alladhi fis sudur. Tapi yang buta itu apa? Hati yang ada dalam dada kita, jantung hati kita itu ya mas sekalian. Saudara, saya sudah bahas, saya tidak akan mengulangi lagi bagaimana macam-macam hati dalam Al-Quran. Qalbun salim, ada qalbun mayyit, kemudian yang ketiga adalah qalbun marid. Inilah hati kita semua yang sakit, sesuai dengan level sakitnya. Ayo Pak sembuhkan ya, rawat, benarkan. Gak ada Pak yang kemudian sehat terus, itu Nabi ya Pak sekalian. Justru kita belajar tazkiyah begini supaya kita ada peluang beramal saleh untuk diri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita terus menerus ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalbun marid, biasanya sakitnya hati ini. Kita juga sudah membahas alamat sihhatul qulub wa maradihi, tanda-tanda sehatnya hati dan sakitnya hati. Udah saya bahas ini. Jangan bilang belum Pak, sudah. Yang belum mungkin itu ikut YouTube-nya saja, lihat kemarin ya. Catatan saya ada masalahnya itu. Silakan dibaca lagi itu. Apa tanda-tanda hati yang sehat. Insya Allah malam ini hati kita sehat semua ya. Habis sholat isya terus ngaji bersama, sampean malam ini ada sakinah, turun rahmat Allah, malaikat membersamai sampean, dan sampai selesainya pengajian ini dosa sampean diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, bersih hati kita nih Pak. Dan lihat Pak, bersaudara semuanya Pak, tidak ada dendam ya, tidak ada hasad, tidak ada iri. Asal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hati lagi Pak bicara niat itu. Niat itu letaknya dalam hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakitnya hati itu rata-rata jamaah sekalian. Kalau sehatnya nanti kita akan bahas Pak. Karena ini ada 13 atau 14 item kita bicara masalah ini. Masing-masing item satu pertemuan. Kalau 15 kali Pak, setahun 4 kali. Tapi tidak apa-apa, semakin rindu Pak ya. Ngangen nih kayak gini. Saya juga kangen dengan pengajian di sini. Ini malam-malam begini, malam Jumat ya, yang hadir luar biasa. Kita jumpa sampai ke surga insya Allah Pak ya. Amin. Surga insya Allah. Kalau di sini ya paling kita menikmati dunia ini 70 tahun ya. Tua dikit 80 tahun. Kalau di surga Pak terus.
Dan kita nanti akan bernostalgia seperti ini. Ini semua dirasakan kalau hati kita bersih. Datang ke sini tidak punya niatan, kecuali niatnya mencari ridhonya Allah. Bukan mencari kopi, Pak. Bukan mencari tahu isi. Bukan mencari onde-onde. Apalagi nih, Pak? Kroket bukan, Pak. Bukan. Ini paling masuk jadi kotoran. Coba di sini saja nikmatnya, Pak. Yang kita dapatkan di sini satu jam penuh mencari ridhonya Allah. Ingin mendapatkan curahan rahmatnya Allah. Kucuran doa makbulnya dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, Saudara, balik lagi, rata-rata sakitnya hati kita ini karena memang dosa. Karena memang maksiat, kesalahan yang disengaja. Ya, apapun bentuk dosa itu, Pak. Sampean berbohong, ada nokta hitam di hati kita. Sampean bujukin orang, nokta hitam. Sampean nipu orang, nokta hitam di hati kita. Sakit hati kita. Sampean bermaksiat mata, ada nokta hitam. Bermaksiat telinga sehingga senang dengarkan gosip, uji fitnah, ada nokta hitam di hati kita. Terus begitu. Monggo, saya paham betul kita ini manusia, bukan malaikat ya. Pasti terjebak dengan yang namanya salah dan dosa. Yang penting jangan menikmati dosa. Ya. Tapi kalau dibenturkan dengan dosa, sebuah keniscayaan. Mohon maaf. Siapa di antara jenengan, Pak, dari subuh tadi sampai maghrib tadi yang tidak bermaksiat? Tidak berbuat dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa menghayal pikiran yang semua, Pak. Termasuk yang berbicara. Untung Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatannya ya, maghfirahnya. Perbanyak istighfar aja ya. Orang kalau sudah ingat Allah berarti hati kita bersih. Nanti kita akan bahas masalah ini. Nah, Saudara yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi sakitnya hati itu yang membuat hati kita bermasalah karena masalah apa? Dosa yang dinikmati. Ya, dosa yang disukai dan dia tidak segera beristighfar dan bertobat. Nah, di antara sekian banyak dosa-dosa itu ada yang namanya dosa, Pak, yang meracuni hati kita. Namanya sumumul qulub, racun hati. Kan sudah dibahas juga, Pak. Halo? Ini yang mana yang belum atau yang pada yang enggak ya? Karena 4 bulan jadi lupa, Pak ya. Jadi di antara sekian banyak dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu, maksiat-maksiat itu, ada maksiat dosa yang langsung meracuni hati, Pak. Tahu racunnya, Mas sekalian? Racun itu, Pak, kalau sampean digigit ular beracun, itu kalau nggak segera diobati, Pak, nggak datang ke dokter, hitungan menit, Pak. Hitungan jam ya, sejam 2 jam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dulu kalau digigit sini, Pak, diikat sini supaya darahnya tidak mengalir ke atas, jemaah sekalian. Langsung disuntik antibodinya, Pak, antibiotik segala macam, dosis tinggi supaya racunnya itu dimatikan dari dalam, kemudian dibedah, jemaah sekalian. Dibedah, Pak. Begitu dibedah kan luka ya, karena bengkak luka, Pak, dikeluarkan nanahnya, darahnya semua dikeluarkan biar tidak menyebar ke yang lainnya, jemaah sekalian. Setelah itu dijahit ya, Pak ya, dijahit kan, Pak ya. Begitu dijahit sembuh, bisa balik asal tidak, Pak? Bisa. Jenengan datang ke dokter spesialis bedah kulit, Pak, bedah plastik, bisa, Pak, tapi nanti dengan berjalannya umur keriputnya beda, Pak. Nggak bisa dibawa, nggak bisa, yang asli adalah nggak bisa, Pak. Saya punya gigi nih, Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak, di crown ya, crown, Pak, dimatikan sarafnya kemudian di crown.
Ya waktu umur 40, 50 gagah Pak, masih gagah. Sekarang 60 goyang sendiri Pak. Tidak ada yang abadi. Balik lagi, saya tidak bicara masalah ini jemaah sekalian, saya bicara goyang-goyang sendiri Pak, subhanallah. Jadi ini rahang itu sudah nggak bisa nyeket Pak. Tua Pak, sudah tua, tahu diri loh. Nanti ujung-ujungnya Pak, yang di atas jatuh sendiri jemaah sekalian. Iya betul. Saya punya nenek 103 Pak. Tak perlu ke dokter gigi, jatuh sendiri. Enggak. Terus yang adiknya juga begitu, jatuh sendiri Pak. 90 berapa adiknya. Nah, balik lagi pada bab yang kita bahas. Racun ini hatta sembuhnya pun masih ada bekasnya Pak. Racun Pak. Apalagi racun ini terkait dengan masalah hati Pak. Meracuni hati. Ada 4. Sudah dibahas berarti ya. Sudah, iya. Ada ya 4-nya. Sudah semuanya dibahas ya. Ya, yang pertama adalah fudulul kalam. Iya. Banyak bicara. Halo. Jangan banyak bicara. Pastikan ketika sampean berbicara, pembicaranya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang repot ini ustadznya Pak. Ngomong terus. Ya, ngomong terus. Untung omongannya ini Pak, qaulullah qaulur rasul ya. Untung omongan-omongan nasihat. Makanya kata Rasulullah, kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Setiap ungkapan anak manusia, kata-kata yang keluar dari mulut manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tidak lepas begitu saja Pak. Apa pembicaraan yang tidak punya delik hukum? Illal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa dzikrullah. Kecuali omongan yang punya nilai amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, omongan yang mencegah orang dari keburukan, dan zikir kepada Allah. Silakan sampean berbanyak. Ya. Artinya apa? Pastikan bahwa apa yang saya bicarakan ini Allah ridho. Tenang sampean Pak, tidak akan ada racun dalam hati kita. Apalagi omongan-omongan yang dosa Pak. Omongan yang normal saja kebanyakan Pak, yang tidak ada manfaatnya. Cangkruan. Halo. Baduan Pak ya, cangkruan. Sejam 2 jam ngobrol nggak jelas Pak. Mungkin diskusi Jokowi barangkali Pak ya. Diskusi apa gitu. Ada manfaatnya tidak Pak? Nggak ada. Itu ngotori hati, bahkan meracuni hati. Apalagi dalam omongannya ada fitnah. Dalam omongannya ada ghibah. Dalam omongannya ada adu domba. Dalam omongannya Pak ngenyek orang. Omongannya kotor. Wah, ini lebih parah lagi Pak. Bukan hanya racun, bahkan mungkin mematikan jemaah sekalian. Nauzubillah. Makanya kata Allah, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar lafaz dari mulut seorang manusia kecuali semua pembicaraannya itu dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Omongan kita Pak semua dicatat oleh malaikat. Oke. Ini saya pikir cukup jelas sudah saya bahas Pak ya. Yang kedua adalah fudulun nazar, mengumbar apa? Pandangan mata. Biasanya kalau mengumbar pandangan mata ini kalau bapak senangnya ngelihat apa Pak? Yang di belakang ya, yang di belakang, lihat lawan jenis coba sekalian. Kalau ibu-ibu yang lihat juga sama lawan jenis tapi nggak terlalu masuk ke dalam hati. Kalau ibu itu paling kuat ngelihatnya pandangan matanya itu, fudulnya itu pada barang. Ya, ngelihat emas, ya, ngelihat sepatu baru, tas baru, jilbab baru. Itu terekam sini Pak. Sebagaimana saya merekam ibu-ibu. Kalau laki-laki Pak, ngelihat lawan jenis, ngerekam, cekak. Kata orang itu cekak Pak. Apa cekak ini Pak? Melekat di sini Pak. Lo betul Pak, kita laki-laki duit banyak, ngelihat mobil baru paling ngelihat tidak sampai masuk ke sini Pak. Realistis kita ini, masih ada mobil yang lama. Realistis, tidak kemudian menghayal terus tak bisa tidur, enggak.
Tapi kalau ngelihat lawan jenis yang ada di mobil itu Pak, yang jual mobil itu Pak, waduh, itu yang saya kepikiran. Itu kuat di sini Pak, kuat. Itu racun hati, racun hati yang kedua Pak, namanya fudulun nazar, mengumbar pandangan mata gitu. Bu, Ibu, mohon maaf Ibu ya, saya sebenarnya ingin menggarisbawahi saja ini. Tolong Ibu fahami dan yakini saja, jadikan akidah buat Ibu ini. Laki-laki itu Ibu tidak ada yang paling enak dipandang kecuali melihat lawan jenis. Itu fitrahnya begitu Bu. Kenapa sampai urusan wanita dalam Al-Quran cukup jelas ketika dia keluar rumah. Tidak cukup hanya sekedar menutup aurat, tapi sampai cara berpakaiannya, perhiasan yang dipakai, hati-hati lu semua itu. Karena laki-laki senangnya ngeliat di situ, ya kan? Nah, kalau perempuan enggak, ngeliat laki-laki ganteng-ganteng, tapi enggak sampai ke hati Pak. Menghayal terus bentar. Tapi yang dihayal itu apa? Sepatu baru, perkakas tuma baru, yang branded kalau yang dahab ini ya. Antus, awas. Kembang pun juga begitu Bu. Kembang, lihat kembang saja tuh Bu. Itu mudah-mudahan tidak laku. Itu terus sampai berdoa, mudah-mudahan belum laku gitu. Terekam terus di sini. Makanya sampean lihat di pasar itu yang ramai siapa? Mall itu yang ramai siapa? Babaknya enggak suka. Paling suka ngantar saya capek. Silakan Mama duduk Pak. Aku duduk sini aja. Tapi mata kita ngelihat siapa yang giling, yang jual. Loh iya memang. Loh ini bahasa Nabi Pak. Bahasa Nabi begitu. Bahasa Nabi Pak. Bahasa risalah Nabi begitu. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjid. Seburuk-buruk tempat di muka bumi ini pasar. Karena di situ tempat maksiat. Maksiat yang paling jelas maksiat mata. Yang brandednya terekam oleh ibu, keberadaan ibu terekam oleh bapak-bapak yang melihat. Jadi maksiat semua Pak. Apa enggak takut pas kita keliling Pak, tawaf di mall, kemudian malaikat maut datang? Ngeri juga ya. Makanya kalau ke pasar baca doanya itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hasbunallah. Keluar Pak. Dan tolong catat kalau ke pasar itu. Mau beli apa? Kalau nggak dicatat, tawaf sampean. Sa'i sampean di situ. Betul Pak, betul. Ngeri loh ini. Ini racun hati yang kedua. Racun hati yang kedua. Apalagi menyengaja Pak melihat hal-hal yang seperti itu. Menyengaja. Lebih parah lagi nih Pak. Tidak bisa Allah, tidak bisa khusyuk ya. Walaupun sudah pernah umrah, pernah haji Pak, memaksakan multazam di depan mata susah Pak. Yang ingat itu terus Pak. Subhanallah. Syaitan luar biasa memang. Syaitan katanya Pak, masuk itu lewat apa? Lewat pandangan mata, ma'asyal muslimin. Dikatakan dalam kitab ini, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu merupakan anak panah beracun yang sengaja dipanahkan oleh iblis. Masya Allah. Faman ghadda basarahu lillah, barang siapa bisa memejamkan matanya karena Allah Pak, karena Allah. Masya Allah. Dia tahu ini maksiat tapi sampai tahan terus. Enggak, saya tidak mau melihat. Kalau pandangan pertama silakanlah kata Nabi, itu rezeki. Tapi jangan kemudian menolak lagi Pak. Kedua setan sudah masuk Pak. Ini nasihat Ali ya kepada Ali bin Abi Thalib Pak. Ali katanya Pak, Ali ini mantu dengan mertua luar biasa. Nabi juga memahami Pak, perang itu kan capek ya. Perang capek, kadang-kadang sampai pernah perang Pak 2 bulan berturut-turut. Siapa tidak kangen sama istrinya ya Mas sekalian? Ya. Terus mau pulang jemaah sekalian sudah terbayang Pak, bagaimana akan berjumpa dengan istri, berjumpa dengan anak-anak. Turun terbayang Pak. Tiba-tiba lewat pasar Pak, ada perempuan lewat. Jangankan Ali, semua sahabat ya maklum lah namanya laki-laki Pak. Loh di zaman Nabi juga ada loh Pak. Sampai yang pernah tahu asbabun nuzul surat An-Nur Pak,
wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Pernah dengar ayat ini? Ayat yang ke-29 itu. Katakan buat mukmin laki-laki, pejamkan mata mereka. Kalau enggak, jaga pula kemaluan mereka. Sebab kalau mata Pak langsung kemaluannya berbicara kalau enggak kuat iman, Pak. Larinya ke zina, awalnya dari mata jemaah sekalian. Itu katanya Pak, banyak orang laki-laki soft Pak, ngambil soft belakang karena di belakangnya itu perempuan. Jadi ketika ruku ngelihat Pak. Loh, sahabat juga Pak, ada yang kayak gitu karena sahabat bukan malaikat. Justru maksumnya mereka ketika ayat turun dan mereka melaksanakan, maka menjadi generasi yang unik Pak. Generasi yang dibanggakan oleh Allah, khaira ummatin ukhrijat linnas. Begitu. Sampai begitu jemaah, apalagi sekarang Pak. Makanya kalau ada laki-laki mushaf di belakang mencurigakan nih Pak. Ya, maka sebaik-baik saf laki-laki di mana? Sebaik-baik saf perempuan paling belakang, yang tua-tua di paling saf terdepan enggak apa-apa. Di belakang laki-laki. Yang muda-muda paling belakang. Betul gitu. Itu akidah Pak. Itu syariat bagi kita begitu jemaah sekalian. Oke, pandangan mata, hati-hati pandangan mata. Ini jangan sampai kemudian kita kena racun mata seperti itu. Racun hati lewat pandangan mata gitu. Faman ghadda basarahu, barang siapa bisa memejamkan matanya karena Allah, Allah akan memberikan warisan dalam hatinya, meletakkan dalam hatinya halawatul iman, manisnya iman. Terasa memang ya, beda Pak, beda sekali. Antum yang bawa, ini Surabaya Pak ya? Bawa dulu Surabaya, apalagi Surabaya Pak, yang bawa mobil itu sama Pak, kan banyak pemandangan-pemandangan unik di jalan tuh Pak ya. Lihat, astagfirullah. Tolong Pak, sampean tetap bayangkan wajah istri sampean saja Pak. Bayangkan cucu kita, bayangkan anak kita. Bagaimana kalau saya melihat kemudian dilihat oleh anak kita Pak? Kalau tidak ingat Allah, minimal ingat itulah. Ya. Itu sampai kalau bisa Pak, beda nanti suasana ibadah, suasana baca Quran, ada kenikmatan. Karena kita sudah tidak diracuni oleh apa? Masuknya jin dan setan ke dalam tubuh kita ini. Oke, saya pikir cukup jelas ini. Yang ketiga adalah fudulut ta'am, banyak makan. Bukan tidak boleh makan ya. Antum manusia butuh makan. Bahkan makan ini perintah dari Allah. Ya kan? Ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum. Silakan makan, diperintah sama Allah Pak. So kalau sampai tidak makan, lemes ya. Tinggal sampai nanya makan yang bagaimana yang saya makan. Jangan fudul. Apa fudul Pak? Jangan berlebihan. Sesuaikan dengan porsi sampean masing-masing. Tahu diri lah Pak ya. Kalau sudah kepala 6 macam saya ini, kalau bisa malam tidak usah makan kecuali puasa ya. Ya. Tidak usah makan, cukup buah. Ya. Nanti makannya siang saja. Itu pun juga jangan berlebihan Pak. Karena juga perut kita sudah nggak siap Pak untuk mengunyah berlebihan. Sebab kalau lebih Pak akan terbuang. Ya kalau langsung terbuang, kalau nggak langsung terbuang Pak, ngendap di sini jemaah sekalian. Hanya kena kanker usus. Karena kelamaan ngumpet di ususnya nggak jalan jemaah sekalian. Jadi racun. Kadang-kadang kita begini. Setan ini ma'asyal muslimin, ketika menggoda manusia tidak bisa Pak untuk disyirikkan. Kita ini tidak bisa dimurtadkan, tidak bisa terjebak dengan dosa besar terang-terangan. Kadang-kadang lewat makanan Pak. Makan, mumpung ada, makan. Akhirnya kenyang Pak. Ketika kenyang, malas beribadah. Yang penting tidak ke masjid, kata setan. Begitu kenyang malam hari Pak, tidurnya lelap Pak, tidak bisa bangun tengah malam. Yang penting tidak tahajud. Itu jebakan setan begitu jamaah sekalian. Godaannya di situ Pak. Makanya kalau ada makanan jangan berebut. Kasih sama orang yang lebih butuh Pak. Kita terakhir aja, lebih enak. Cari barokahnya. Kata Nabi, syukrul mu'min syifa. Sisa orang beriman itu obat. Kita justru cari penyakit. Cari yang terakhir Pak, barokah buat kita jamaah sekalian. Yang penting saudara saya terpenuhi semua. Saya terakhir tidak apa-apa, wong saya udah kenyang kok. Tapi nafsu kadang-kadang Pak ya. Sampai nambah lagi, bisa Pak. Indomie rebus itu Pak 2 mangkok Pak. Subhanallah, jalan sedikit ada bakso, bakso lagi Pak. Melangkah sedikit rojak cingur masuk juga Pak.
Tidur Pak. Suara adzan nggak kedengaran. Ini yang halal ya akhi. Bagaimana kalau makanan yang haram? Bayangkan, makanan kenyang dengan makanan yang haram Pak. Hatta tidak kenyang yang haram Pak, itu fudul. Apalagi menyengaja Pak makan haram, dari uang haram, dari uang mencuri, menipu, korupsi, ngurangi timbangan. Ini masuk semua jamaah sekalian, ini fudul semua Pak. Karena nanti akan ujungnya dimakan oleh kita jamaah sekalian. Kalau sudah dimakan makanan yang haram, akhirnya Pak salat sampean tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sampean tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji umrah sampean Pak, kata Allah, la labbaika wala sa'daik. Aku tidak akan menyambut panggilanmu dan tidak ada kebahagiaan buat kamu. Percuma kau datang ke rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam mulut kita Pak, sesuatu yang tidak jelas halal haramnya itu jamaah sekalian. Fudul. Yang halal saja berlebihan jadi racun hati, apalagi berlebihan dari sesuatu yang haram, lebih gak karuan lagi. Terus kita berdoa, ya Rab, ya Rab. Ya apa Pak? Pernah dengar kisahnya Nabi itu? Yang menceritakan, summa dzakara ar-rajulu yutilu safar ash'atha aghbara wa rafa'a yadayhi ila as-sama' wa qala ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kemudian Nabi menyebut seseorang yang bepergian jauh. Padahal katanya Pak, orang kalau safar doanya makbul ya. Disebut sama Nabi bepergian jauh. Rambutnya berdebu, bajunya kusut. Kemudian bekalnya habis, dia munajat pada Allah, ya Allah selamatkan kami, ya Allah, minta sama Allah Pak, berdoa. Kata Nabi, gimana ya? Makanannya haram, minumannya minuman haram, pakaian yang nempel dari hasil uang haram, kebiasaan kesehariannya kebiasaan mencari uang yang haram. Fa'anna yustajaba, bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan main-main loh Pak di bab ini, bab halal haram ini. Ya. Yang halal saja berlebihan jadi racun, apalagi yang haram, bukan racun lagi ya, akhi. Blek, langsung mati kita ini Pak. Mati hati kita, mati pikiran kita Pak. Tidak punya sensitivitas kita pada orang lain Pak. Ngamuan bawaannya Pak. Tersinggungan orang kayak gitu Pak. Ya, tadi ya, ini fudul apa? Fudul yang keempat. Yang ketiga, hati-hati cara makan kita, jangan sampai fudul berlebihan. Yang keberapa? Yang keempat, fudul al-mukhalatah. Berlebihan dalam masalah pertemanan. Kalau bahasa saya Pak, salah memilih teman, salah memilih kawan. Mudah-mudahan komunitas ini Pak, komunitas yang baik-baik semua ya. Begini, pastikan masing-masing kita ini Pak punya teman yang apa kalau bahasa Nabi ini Pak, yang menjadi partner kita. Ini sunnah. Justru ini sunnah yang hilang Pak. Saya jujur, isi saya paham Pak, siapa teman akrab saya ya Pak sekalian. Saya punya dua ustadz, dua sahabat saya yang saya setiap hari kalau tidak berkomunikasi dengan orang ini ada yang kurang Pak. Sama juga, dia juga begitu. Dan kita komitmen sejak dari Saudi mengatakan kita bersaudara karena Allah. Sakit antum, sakit saya. Sakit saya, sakit antum. Tidak ada basa-basi Pak. Marah, marah karena Allah. Selesai, selesai. Memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Dan itu biasanya orang kayak gitu Pak, saling mengingatkan pada kita jamaah sekalian. Kalau bahasa Nabi itu rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Menasihati karena Allah. Tidak ada kata betul-betul Pak karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, Saudara, kita ini kan makhluk sosial Pak ya. Pasti kita berteman ya. Ya Pak tidak? Ya. Selektif lah Pak dengan siapa sampean berteman. Begini, saya nggak tahu apakah sudah dibahas atau belum ini. Teman itu ada 4. Teman itu ada 4 macam. Pertama, mukhalatatuhu kal ghidha. Jenengan ketika bersahabat dengan teman ini posisi teman ini Pak kal ghidha,
memberi asupan makanan buat kita. Mohon maaf, ini kalau dilogikakan dengan fisik Pak ya. Kita kan butuh makan ya. Halo? Butuh makan ya. Kalau kita tidak makan kira-kira gimana? Lemes. Tapi jangan makan terus. Begitu sudah makan, sesuai dengan porsinya sudah cukup. Nyambungnya mas sekalian. Ada nanti beberapa teman Pak yang akan menyelamatkan sampean Pak. Menyelamatkan sampean secara fisik, menyelamatkan sampean secara pemikiran, ya, menguatkan iman sampean. Cari Pak, siapa kira-kira sahabat yang kira-kira bisa memberikan asupan iman pada saya, asupan ilmu bagi saya, asupan hidayah bagi saya gitu. Tidak semua orang loh Pak, ya kan? Insya Allah malam ini sampean bertemu dengan orang-orang yang ridha semua jemaah sekalian, ya kan? Ngaji bersama, duduk bersama, ya. Ini semua saling melengkapi, saling menguatkan iman di antara kita. Tapi kan tidak terus-menerus seperti ini Pak, bosan juga. Ya kan? Jangan terus-menerus jemaah sekalian. Setelah terpenuhi ya sudah. Dikatakan dalam kitab ini, la yastaghni anhu fil yawmi wal laila. Yang penting bisa cukup hidup sehari semalam terpenuhi, saya sehat iman saya. Fa idza akhadha hajatahu tarakal khita. Kalau sudah terpenuhi, sudah. Ayo warnai untuk kita memberikan ridha pada orang lain gitu. Ya. Wa idza ihtaja ilaihi khalata, kalau butuh lagi datangi lagi orang itu. Gini. Saya sampai sekarang Pak, bab agama ini ada kadang-kadang saya tidak nyambung Pak. Saya buka kitab ini lagi, Saya tahu ada ustadz Pak yang pakar di situ. Tidak semua ustadz pakar di situ. Insya Allah semua ustadz baik-baik semuanya mas kalian. Ada yang pakar fikih, ada pakar dakwah, ya, ada pakar Quran, tajwid luar biasa Pak. Antum tanya sama ahli pakar Quran Pak, nanya sama ahli fikih, tidak nyambung Pak. Yang ahli fikih baca Quran ngerung. Jadi sesuaikan kapan kebutuhan kita butuh masalah fikih, datanglah kepada orang ini pas. Nyambungnya mas kalian. Jangan sampai nanya bab masalah warisan kepada orang ahli Quran, tidak nyambung Pak. Ahli Quran ahli baca saja Pak, tajwidnya bagus segala macam gitu. Tanya sama ahli tafsir dan ahli fikih, nyambung. Faham maksud saya mas sekalian? Sampean pandai Pak. Begitu pula Pak, ketika curhat sama ustadz, tidak semua ustadz bisa dicurhati. Halo? Pandai-pandailah ustadz yang bagaimana yang bisa dicurhati. Karena ustadz Pak, ada ustadz pakar dalam masalah fikih. Tapi mohon maaf dalam tanda petik, dalam urusan rumah tangganya bermasalah. Kalau bahas fikih Pak, Masya Allah. Tapi berantem terus sama istrinya. Terus sampean datang ke ustadz itu curhat masalah istrinya, masalah suaminya gitu. Rada nggak nyambung Pak. Datanglah kepada orang yang memang ahli dalam urusan rumah tangga. Nyambungnya mas sekalian ya? Kira-kira begitu. Dan antum paham Pak, siapa teman-teman? Saya tidak punya duit. Saya tidak bisa datang kepada orang yang sepantaran dengan saya Pak. Orangnya masaleh, ahli masjid. Tapi begitu saya datang curhat, tidak ada duit. Paling enak saya datang ke Pak Samsul Pak. Selesai Pak. Selesai. Sekali kan, tak usah ngomong, ngasih isyarat saja nyambung beliau. Tapi jangan terus menerus Pak. Begitu terpenuhi, jangan curhat terus. Curhat lagi Ustadz ini. Tak bisa Pak. Cukup satu kali, terpenuhi komitmen kita di situ. Nyambung Pak. Dalam rangka kita menjaga kebersihan hati kita jemaah sekalian. Kalau enggak jadi racun Pak. Sampai terus menerus curhat, racun Pak. Walaupun dia ngasih Pak, datang lagi Ustadz. Ini keempat kali Ustadz ini. Untung satu kali pun tidak pernah saya Pak ya. Aduh. Mungkin kelima kali insya Allah enggak kata Pak Samsul. Ini datang lagi. Ustadz, kerja Ustadz. Mulai Pak. Tadinya senyum Pak, tidak senyum pasti. Pasti sudah itu Pak. Rusak hati kita Pak. Datanglah kepada orang yang kira-kira bisa terpenuhi asupan kita Pak. Proporsional dengan siapa saya berbicara ini. Sesuai dengan kebutuhan kita. Dan mudah-mudahan Pak, iman kita meningkat terus ya, sehingga kita tidak perlu asupan dari orang lain langsung, asupannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas ini Pak.
zikirnya, salat malamnya, salawatnya kepada Nabi, baca Qur'annya, apa segala macam, itu asupan yang instan secara pribadi, masyaallah muslimin. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang putu, Pak, disemangati sama orang lain. Seperti itu. Oke. Orang kaya pun, Pak, macam-macam. Ada orang kaya kayaknya urusan sakit, orang sakit, Pak. Ada orang kaya urusannya urusan perang Palestina, Pak. Merem. Ada orang kaya, Pak, asik-asiknya bab-bab urusan sosial, Pak. Anak yatim. Kalau anak yatim, sami'na wa ata'na. Tapi kalau urusan berbagi, Pak, urusan ngasih makan pada orang-orang miskin, tidak nyambung, Pak. Memang orang ngasih passion, Pak, kepada masing-masing kita beda-beda aja, Pak. Antum pahami bab-bab seperti itu. Sehingga nanti ketika antum berkomunikasi tepat sasaran, tidak buang-buang waktu. Begitu terpenuhi, jangan datang lagi. Sekali cukup, Pak. Karena niatnya kita hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sesaat seperti itu. Kita punya Allah. Dan minta-minta terus, Pak. Curhat terus, Allah juga tersinggung sama kita. Allah tidak suka sama kita. Oke? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama, Pak, ya. Ada teman kapasitasnya memberikan asupan. Yang kedua, ada teman yang kapasitasnya menjadi obat, Pak. Ngobati kita. Ibarat orang sakit. Halo. Ibarat orang sakit, Pak. Kan harus datang ke mana? Jangan ke dukun, Pak. Jangan ke paranormal sampean. Tidak normal sampean nanti, Pak. Tahu paranormal? Itu dua kata, Pak. Paranormal. Para itu bahasa Madura, Pak. Paranormal. Tahu para? Hampir normal. Tidak normal. Para itu artinya hampir, Pak. Paranormal. Datang ke dokter, Pak. Dokter pun antum harus tahu dokter apa. Kalau sakit ginjal, Pak, jangan datang ke dokter paru, tidak nyambung. Walaupun sama-sama penyakit dalam. Nyambungnya, Mas, sekalian. Kalau sakit perut, sampean jangan datang ke dokter mata, Pak. Tidak nyambung, Pak. Harus tahu, Pak, siapa orang yang kira-kira obatnya pas buat kita aja, Pak, sekalian. Apalagi obat-obat moral, Pak, ya. Ya, biasanya kalau kayak ini datangnya ke ustadz, ya. Urusan keluarga datang ke ustadz, urusan apa ke ustadz, urusan tukaran sama urusan bis ke ustadz. Padahal ustadz tidak punya pengalaman bisnis juga, Pak. Dan tidak nyambung, Pak. Oke, ada ustadz, Pak, tapi ustadz yang memang memahami betul, tidak jadi masalah. Kalau tidak paham, kasihan ustadznya, Pak, sampai mentransfer masalah. Hanya curhat-curhatan nanti, Pak. Apalagi ustadznya tidak bijak, Pak. Ya Allah, begitu ya, begitu. Diwarnai, Pak. Hanya curhat-curhatannya, Mas, sekalian. Ibu-ibu juga begitu ya. Ketika ada masalah anak, datang pada psikiater anak. Jangan psikiater umum, tidak nyambung, Bu. Psikolog anak. Itu pun psikolog anak macam-macam. Ada anak autis, ada anak semi autis, ada anak yang masalah macam. Dan pelajari semua itu, Pak. Ini kalau agak lebih didetailkan ya, seperti itu. Nah, dokter juga begitu, obat juga begitu. Ada sahabat, kalau kita datang, Pak, sampai yang tahu sakitnya masing-masing ya. Di mana sakitnya saya ini, Pak? Sakit sumpek, sakit ini. Artinya sakit hati, Pak, ya. Sakit kan macam-macam, Pak. Ada hasad ya, ada ada emosian, ngamuan, tersinggungan segala macam. Jadilah kira-kira ustadz atau orang, Pak, teman yang kira-kira bisa memahami, Pak, kondisi kita. Kalau enggak sampai curhat-curhatan satu sama lain nanti, Pak. Mentransfer masalah. Oke. Kayak orang sakit ya. Saya kemarin, Pak, sakit diare, Pak, enggak sembuh-sembuh. Mukunya keget, Pak. Naik sampai keluar, Pak. Ini baru makan bubur, Pak. Masuk buburnya enggak keluar, tapi yang keluar getnya saja, Pak. Aduh, lemes sampai keriputnya, Mas, sekalian. Masuk rumah sakit. Saya biasa kayak gitu, Pak, minta diinfus 2 jam, 3 jam pulang gitu. Dilihat sama dokter Talib, Ustaz panas, Ustaz. Saya takut ada infeksi gitu. Takut lambung Ustaz bermasalah gitu. Betul, Pak. Ya, kita lihat besok aja ya. Kalau Ustaz besok sembuh, pulang dah, Pak. Akhirnya bermalam 1 malam, Pak. Begitu bermalam 1 malam, sembuh betulan.
GERD normal, enak. Makan juga enak, Pak. Coba perut ini enggak keluar-keluar, Pak. Dokternya datang gitu. Dokternya ahli penyakit dalam memang. Terbiasa menangani masalah begini. GERD-nya Ustaz, beres. Dia ahli betul, Pak. Makanya kalau penyakit dalam, itu semakin senior, Pak, semakin banyak pengalamannya. Ya. Tapi kalau bedah, Pak, semakin senior gemetar jemaah sekalian. Ya, dia harus tahu diri, Pak, pensiunnya kasih yang muda-muda. Kalau yang tua-tua, Pak, pengalamannya banyak jemaah sekalian. Nah, saudara, subhanallah. Bagus, Pak. Tinggal perutnya saja, Ustaz. Ini masih ada infeksinya. Lo boleh dokter rawat di rumah. Oh, Ustaz mau pulang? Boleh, tak kasih obat. Di rumah aja enggak apa-apa, daripada di sini enak di rumah. Oh, senang saya, Pak. Jadi opname jam 11 malam, jam 4 sore pulang. Nyampe di rumah ya, akhi. Keluar semua, Pak. Ini, Pak, yang lebih dahsyat lagi itu. Sampai lebih lemes lagi daripada yang 2 hari sebelumnya itu. Masuk lagi 4 hari ya, Mas sekalian. Ketemulah dokter yang memang ahli dalam masalah itu, jamaah sekalian. Ya, kalau udah sembuh, Pak, jangan ke dokter terus. Nanti dikasih obat lagi. Obat ini, Pak, racun pada ikatnya, Pak. Untuk mengobati racun junior, Pak, dipukul dengan racun yang senior. Atau racun senior, Pak, dilumpuhkan oleh racun yang junior, jamaah sekalian. Diobatkan, jamaah sekalian ya. Tapi jangan obat terus-menerus jadi racun juga. Udah sembuh ya sudah selesai, jamaah sekalian. Kembali kepada kita sendiri, Pak. Kita sudah mendapatkan obatnya. Sama hati juga begitu ya. Ketika hati antum sakit teracuni, antum tahu mana kira-kira orang yang bisa mengobati penyakit hati saya itu. Tidak semua orang bisa mengobati, Pak. Cari dokter hati yang bagus-bagus, jemaah sekalian. Bisa teman, bisa udah pengalaman hidup, bisa apa segala, silakan, Pak. Begitu ketemu ya sudah. Ya. Nah, yang repot yang ketiga ya. Apa yang ketiga ini? Mukhalatatuhu kaddawa. Kalau tadi kaddawa, sekarang mukhalatatuhu kadda. Antum jenengan kalau berjumpa dengan orang ini kena penyakitnya. Nular. Ketularan penyakitnya. Al-ikhtilafi maratibihi wa anwa'ihi wa quwwatihi wa dha'fih. Bagaimana penyakit yang diderita oleh teman kita nih, Pak. Makanya kalau ngeliat orang-orang sakit, Pak, sakit hati, ahli maksiat, sampean harus tahu, Pak, ya. Posisikan sampean sebagai obat. Halo, untuk mengobati saudara kita. Kalau enggak, Pak, sampean pasti ketularan dengan apa? Penyakitnya ini. Allahu Akbar. Hati-hati ya, orang-orang seperti ini biasanya menularnya cepat, Pak. Ya. Ahli riba, ahli menggunjing. Nikmat semua itu, Pak, duduk dengan mereka itu, Pak. Ya, ahli fitnah. Tadinya kita baik-baik, Pak, terwarnai juga dengan fitnahnya ya, Mas kalian. Nauzubillah. Hati-hati. Ya, jangan sampai kalau ketemu dengan orang ini, sampean posisikan saya harus menjadi dawa, menjadi obat untuk mengobati orang. Tidak mampu, sehelu saja, Pak. Yang penting tahu. Yang penting tidak terputus tali apa? Silaturahim. Dekat enggak? Saya takut diwarnai oleh kebiasaan buruk yang dinikmati oleh orang ini gitu. Dinasihati sudah, tapi jangan sampai duduk, Pak. Peminum narkoba, ya, yang orang tarikus salah, yang tidak suka salat, tidak suka pengajian, hobinya maksiat, pasti sampai diwarnai, Pak. Ya, tinggalkan pertemanan yang seperti itu. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan, berteman itu. Nah, yang repot yang keempat, Pak. Mukhalatatuhu al-halaku kullu. Jenengan bersahabat dengan orang ini langsung celaka. Langsung celaka. Siapa mereka ini, Pak? Ahlud dalal. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yahudi, Nasrani, Majusi, orang ahli syirik, pelaku bid'ah yang memang sengaja dia berbuat begitu ya, Mas kan, dukun, paranormal. Kadang-kadang sampean dihipnotis, Pak, dan sampean terkesima, Pak.
wali orang ini. Wali. Ya wali syaitan Pak ya. Awliya syaitan. Walladzina kafaru awliya'uhum syaitan. Orang-orang kafir itu walinya syaitan jemaah sekalian. Itulah orang-orang Pak yang memang hidupnya sudah penuh dengan kesesatan. Jangan sekali-kali kalau sampai lihat sudah nggak mampu hindari Pak. Sejauh-jauhnya. Kalau enggak sampean kena celakanya. Sampai Nabi mengatakan mathalul al-jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil qir. Perumpamaan orang bersahabat dengan orang baik dengan orang tidak baik sama dengan duduk bersahabat dengan penjual minyak wangi dan tukang pandi besi. Pernah dengar di sini ya? Kalau penjual minyak wangi Pak, sampean cocok beli ya, untuk duit beli, ya, tidak cocok Pak, tidak punya duit, dikasih tester, kasih tester Pak, wangi kan? Mungkin yang jual medit Pak, umpamanya gitu, duit tak ono, tester tidak ada juga Pak. Minimal sampean mendapatkan suasana wangi di mana-mana Pak. Pakuriban, Bulgari, Cartier, apa? Hermes, segala macam, semua Pak, masya Allah. Dior Pak, nikmatnya, enak Pak. Yang berkelas-kelas kayak gitu, saya kalau ke umroh Pak, masuk ke Gaza sebenarnya. Nah itu banyak testernya Pak. Walaupun harus beli ya, kalau tidak belinya sampai namanya tidak punya malu ya Mas sekalian. Ya walaupun halal insya Allah ya Mas sekalian. Ya. Niatkan beli Pak, kalau tidak beli sampean ya tidak sehat. Apalagi di depan haram Pak ya. Jangan menipu diri lah kira-kira begitu. Bagus Pak. Orang duduk dengan, coba sampean ada di sini Pak, keluar Pak, masya Allah pengajian. Hatta tadinya kita baik Pak, alhamdulillah sadar orang itu. Jadi baiknya Pak, walaupun cuma satu kali. Ya, iya Pak tidak? Ya. Tapi kalau sampean duduk dengan orang tidak baik Pak, sampean ngaji terus menerus Pak. 5 waktu di masjid, sekali waktu cangkruan sama tukang tengkerteng Pak. Apa? Tukang musik ya Mas sekalian. Di depannya ada minuman kerasnya Pak. Terus sampean duduk di situ, loh, ngajinya jalan orang ini, Tapi juga duduk di situ loh. Iya gitu Pak. Walaupun dia sebenarnya tidak apa-apa, tidak cuma lewat saja Pak. Hati-hati ya, Nabi mengingatkan pada kita. Nabi itu ya, jangankan orang hidup Pak, sampai kuburannya orang kafir Pak, orang yang pernah dilaknat oleh Allah Pak. Nabi cepat Pak, tidak ingin bersantai-santai. Kita kan tidak Pak, ini apa sejarah ini. Kadang-kadang kan ada Pak, ya boleh sesekali sekedar lewat saja Pak, tapi jangan berlama-lama, asal tahu saja jamaah sekalian gitu. Nabi begitu ma'asyarul muslimin. Apalagi ini orang hidup Pak, peminum, narkoba apa segala macam. Pasti awalnya Pak, astagfirullah. Nanti hari kedua, astagfirullah pelan Pak, astagfirullah. Hari ketiga dalam hati istighfarnya Pak. Hari keempat nyoba Pak. Akhirnya tidak ada bedanya. Halak kullu. Kita buat celaka semua jamaah sekalian. Inilah rentetan model-model pertemanan. Tentu yang akan menjadi racun di sini Pak, itulah teman yang membawa penyakit dan membawa celaka bagi kita. Itu pasti langsung meracuni hati kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 racun hati. Banyak bicara, terus mengumbar pandangan mata, banyak makan, dan salah dalam memilih pertemanan persahabatan. Ini rata-rata yang meracuni Pak. Dan sepertinya iya jamaah sekalian. Yang begitu kita masuk langsung instan racunnya jamaah sekalian gitu. Illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat sama kita jamaah sekalian. Maka pandai-pandailah sampean menjaga diri, jangan sampai masuk pada jebakan-jebakan racun seperti itu. Nah, tentu bagaimana solusinya sekarang? Kita kan selama ini bicara penyakit-penyakit racun-racunnya. Rasanya bagaimana cara menghidupkan hati ini? Allah biasanya ya
Dalam Al-Quran Pak, setiap Allah berbicara masalah musibah, pasti ada jalan keluarnya Pak. Ketika bicara neraka Pak, pasti bicara apa? Surga. Itu berimbang ya Mas sekalian. Maka muncul satu bab namanya asbab hayatil qalbi wa aghdiyatihin nafi'ah. Sebab-sebab yang membuat hati ini bisa hidup. Lalu bagaimana asupan yang bermanfaat buat kita semua. Sebenarnya ma'asyar muslimin, kalau boleh digarisbawahi Pak ya, nanti rinciannya ada 14 item Pak, atau 15 item, saya kurang tahu nanti. Kesimpulannya satu Pak, penuhi hak Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Taat, ibadah, takwa. Anna ta'at lazimatun li hayatil qalbi abdi. Ketaatan itu sebuah kelaziman, sebuah keniscayaan yang harus kita pegang. Kalau hati kita pingin apa? Pingin hidup Pak. Sebagaimana makanan dan minuman itu sebuah keniscayaan kalau kita pingin hidup fisik kita ya. Kan begitu Pak? Taat Pak. Pastikan langkah-langkah sampean diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya paham taat itu kan tidak hanya ibadah mahdhah saja Pak ya. Tidak hanya salat, tidak hanya puasa, tidak hanya tahajud, tidak hanya baca Quran ya. Pastikan Pak, sampai ketika bekerja pun niatkan karena Allah. Saya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak, hati kita jadi bersih terus. Dan ketika di kantor Pak, sampai lihat siapa teman-teman yang kira-kira bisa menguatkan iman saya. Halo? Jangan jadi teman yang untuk senang-senang Pak. Ya. Cari Pak teman-teman yang kira-kira di kantor itu bisa saling mengingatkan. Sudah adzan, sama-sama ke masjid Pak. Masya Allah. Ayo kita ke pengajian. Kira-kira teman-teman yang kira-kira ketika kita bekerja bisa apa? Menguatkan iman. Ya seperti itu. Sebagaimana juga maksiat, apapun bentuknya maksiat itu akan menjadi penyakit dalam hati kita. Saya paham kita ini bukan malaikat. Ya, bukan nabi, pasti akan terjebak dengan yang namanya maksiat. Yang penting jangan hobi Pak. Kalau hobi itu mencari masalahnya Pak, menikmati. Tapi kalau terjebak terus sampean sadar, itu udah sinyal Pak. Terus munculkan dari hati Pak untuk keluar dari lisan kita, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika istighfar Pak, ya astagfirullah, saya maksiat mata ini. Astagfirullah, kenapa saya harus marah-marah tadi itu? Itu Pak sinyal kalau hati kita apa? Mau jadi bersih ya. Taat, nyambung Pak dengan Allah. Makanya nanti bab pertama insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas bab pertama. Semua hampir ulama tazkiyah mengangkat bab pertama untuk menghidupkan hati itu apa? Zikrullah. Mengingat Allah. Zikir kepada Allah. Mungkin kalau bahasa singkatnya walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu pasti tenang hatinya ketika dia menyebut nama Allah. Ala bidzikrillahi tatma'in. Memang iya kata Allah. Mengingat Allah itu pasti membuat hati kita ini tenang. Ada tazkiyah di situ. Bagaimana zikir yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Karena begini ya, banyak orang zikir Pak tapi stres. Ada kan? Ada orang zikir Pak tapi gila. Apa ini ya? Ada apa ini ya Mas sekalian? Ini perlu kita luruskan. Bagaimana zikir yang membuat hati kita jadi bersih. Jadi apa? Jadi tenang ya Mas sekalian. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Pak hati kita semua hati yang salim. Hati yang siap untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak suka manakala kita dibenturkan dengan maksiat kepada Allah. Andai kata juga mewarnai kehidupan kita, mudah-mudahan Allah sadarkan hati kita Pak untuk segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hati Pak yang nanti akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub
sarrif qulubana ala ta'atik birahmatika ya akramal akramin. Mari Pak, kita doakan pula keluarga kita ya, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita, mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa dzurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hdihim subulas salam. Allahumma hdi auladana wa banatina. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsid furujahum waj'alhum hudatan muhtadin ghaira dhallina wala mudillin. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 jam persis nih Pak. Yes. Saya nggak tahu ini cukup, saya pikir itu gimana? Cukup ya? Baik, saya pikir demikian. Saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada